Halo sahabat Paprika, kembali lagi di Paprika Talk, acara ngobrol mingguannya Paprika Living. Di acara Paprika Talk ini, Paprika Living akan mengajak ngobrol brand atau inisiatif ramah lingkungan dan juga sustainable yang kita suka. Dan kita emang suka banget nih sama inisiatif-inisiatif keren yang nggak hanya mikirin fungsinya, tapi juga memikirkan dampak produknya terhadap lingkungan. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng sama Alpha Board, kemasan inovatif yang juga ramah lingkungan. Dan sekarang kita akan undang Kristabel Widirga selaku Marketing Manager dari Alpha Board Indonesia untuk ngobrol bareng kita. Oh, salam kenal semuanya. Halo, Halo. Bel. Bel, jadi mungkin aku mau tanya pertama ya. Boleh, Yes. mungkin buat yang belum familiar, boleh diceritain nggak sih Alpha Board ini apa? Karena kemungkinan besar kita udah tahu, cuma kita nggak ngeh itu Alpha Board. Iya nggak? Oke, betul betul. Jadi mungkin teman-teman mungkin di sekitaran kita sebenarnya Alfabet itu ada di mana-mana gitu. Bahkan kalau misalkan sesimpel kita jalan-jalan di mall, itu mungkin kalau kalian lihat kayak papan yang mungkin ada brand tertentu diskon 30% atau menggunakan payment tertentu diskon hingga 50%. Nah, itu sebenarnya mereka menggunakan papan itu sebenarnya dari Alfabet yang dipasang stiker di luarnya gitu. Jadi mungkin aku jelasin sedikit mengenai brand kita. Jadi brand kita adalah Alpha Board. Kita merupakan brand produk lembaran plastik papan berongga yang terbuat dari bahan polipropilin. Kita merupakan salah satu produsen terbesar di Indonesia, sekaligus eksportir juga. Kita ada ekspor juga untuk lembaran plastiknya. Kita juga mempunyai berbagai macam karakteristik dari lembaran tersebut, yaitu seperti ringan, tahan lama, tahan benturan, tahan air, tahan bahan kimia, serta dapat digunakan berulang, dan biasanya juga digunakan untuk kebutuhan digital print. Bahan dasarnya itu PP ya, polipropil. Betul, polipropilin. Mungkin kalau teman-teman tahu, ada biasanya tuh kalau botol minum itu biasanya PET ya untuk Mm-mm. badannya. Nah, terus ada juga mungkin PE, ada PP. Nah, kita tuh kita 100% dari PP, polipropilin. Itu yang kita gunakan. Apa itu baru atau daur ulang, Bel? Kita sendiri, kita produsen itu tergantung kebutuhan customer. Kalau untuk lembarannya, kita punya banyak stok yang baru. Jadi sebenarnya kan kegunaan Alfabet ini bukan hanya sekedar untuk barang jadi retail yang nanti mungkin kita akan bahas ke depannya, mungkin yang tersebar di masyarakat. Nah, tapi 90% dari produk retail yang kita jual ke masyarakat sebagai bahan kemasan itu kita menggunakan bahan recycle. Tapi ada beberapa kegunaan, mungkin untuk yang B2B atau untuk kita juga bisa digunakan sebagai divan pengganti triplek karena karakteristik kita lebih ringan dan tahan air. Nah, itu kita menggunakan yang original biasanya. Nah, terus ada beberapa juga kebutuhan B2B lainnya yang menginginkan kita untuk menggunakan yang original polipropilin. Nah, aku bacakan slogannya recycle, reuse, repeat. Bisa dijelasin nggak tuh kenapa tuh? Kita mau tuh ketika customer terima kardus kita, mindsetnya ini bukan sekadar kardus yang dibuka terus kardusnya dibuang, cuman dilihat isinya doang. Nah, itu kita nggak mau. Gimana caranya supaya kardus Alfabet ini berguna berkelanjutan untuk si customer tersebut yang menerima kemasannya. Bisa untuk dia di reuse, bisa untuk menjadi tempat penyimpanan dia di gudang, atau mungkin biasa kan kalau aku pribadi di gudangku atau mungkin di lemari-lemari makanan seperti itu. Nah, itu aku masih pakai kardus-kardus yang dari bahannya kertas gitu ya. Nah, biasanya itu ada aja kerusakannya. Jadi entah itu sobek, entah itu kesiram air, tahu-tahu dia udah nggak bisa dipakai lagi, atau contoh rumah orang tuaku tuh ada rayap. Nah, kardusku tuh terkena rayap gitu. Nah, jadi kan barang-barang yang aku simpan di dalamnya itu nggak aman. Nah, itu yang kita mau teman-teman atau masyarakat yang menerima kardus Alfabet itu bisa menggunakan kardus kita lagi. Kalau benar-benar udah nggak mau digunakan kembali, nah kita menyarankan untuk di-recycle. Bagaimana sih cara recycle? Pertama, bisa langsung dikembalikan ke kita, ke Alfabet, atau kita juga terus apa namanya, kita terus komunikasi sama teman-teman waste management. Contohnya Waste for Change, mungkin kayak Jangjo, Ecosystem, Octopus. Nah, itu mereka semua ikut serta untuk membantu gimana caranya supaya tidak ada mengurangi sampah plastik. Kita mau itu terus terjadi gitu. Kita mau adanya circular economy supaya tidak ada sampah plastik yang berujung di landfill. Kalau materialnya Alphabet ini bisa tahan sampai berapa tahun sih kalau dipakai berulang? Karena kita plastik ya,
kita klaim bisa sampai 10-20 tahun. Itu mungkin kalau mungkin nggak ekstrimnya terpapar sinar matahari langsung, itu nggak akan kenapa-napa sih. Bahannya recyclable. Yes, oke. Jadi untuk bahannya sendiri, baik produk lembaran maupun produk yang sudah jadi bentuk contoh tempat sampah atau box, nah itu kita klaim dan kita udah pernah lolos tes kalau kita 100% recyclable. Penyambungannya kita tidak menggunakan material lain atau bahan lain di luar polipropilin, tapi kita menyatukan material tersebut gitu loh. Jadi kita nggak pakai staples, kita nggak pakai lem, pokoknya nggak ada material di luar material polipropilin gitu. Jadi selama tidak ada residu, tidak ada stiker yang nempel, itu tidak masalah. Itu kita bisa di-recycle 100% dalam bentuk apapun. Kenapa sih harus AlphaBoard? Pertama, plastik itu jauh lebih durable daripada kertas. Nah, yang kedua, end customer yang akan menerima paket dari kita itu ada value tersendiri yang bisa dia pakai dari kemasannya, bukan cuma isinya doang gitu loh. Jadi kemasannya mereka bisa pakai untuk tempat penyimpanan atau mungkin ngirim paket lagi kalau dia ternyata penjual UMKM juga gitu. Looks yang kita jauh lebih premium dan kita lebih durable juga karena kita nggak bisa sobek, dan ketika proses pengiriman juga kalau kena hujan kita nggak masalah gitu loh. Kalau kardus itu mengharuskan untuk diplastikin lagi, di bubble wrap lagi, dililit pakai lakban lagi gitu, supaya nggak sobek, supaya pengiriman aman gitu. Karena saya pribadi sering baca review marketplace itu si penjual itu di-review bukan produknya yang di-review, tapi packingan yang di-review. Packingannya jelek, barang nyampe kardusnya udah robek-robek gitu, atau isinya bahkan sampai hilang gitu karena kardusnya sudah sobek gitu, kardusnya penyok-penyok dan lain sebagainya. Nah, kalau menggunakan kardus AlphaBoard, pakai packaging AlphaBoard aja, that's it gitu loh. Kalau kalian mau tambahin kayak pengaman di dalamnya ya silakan, tapi di luarnya kalian nggak usah wrap too much plastik lagi gitu on top of it gitu, karena dari material kita sendiri udah durable dan sudah aman. Kalau AlphaBoard nih bisa 100% bahan recycle kan ya? Yes, correct. Jadi kita bisa. Nah, jadi kalau misalkan kita berarti bahas proses recycle ya, proses recycle-nya AlphaBoard dan proses recycle-nya kardus. Kita tidak terlalu banyak menggunakan consume kayak too much energy gitu. Karena proses recycle-nya AlphaBoard semudah AlphaBoard tersebut dikembalikan ke kita dalam keadaan bersihnya tuh, dalam arti nggak ada selotip atau tempelan-tempelan residu lainnya. Which is kalau selotip dibuka dari AlphaBoard, it's okay, nggak akan sobek, nggak akan merubah bentuknya gitu loh. Jadi dikembalikan ke kita, tinggal kita masukin ke mesin cacah. Paling hanya menggunakan listrik di mesin cacah itu kurang lebih sekitar 3 kVA, which is it's not too much ya untuk energi. Terus dari mesin cacah itu akan keluar seperti flakes, kayak serbuk-serbuk plastik itu. Nah, dari serbuk itu tinggal kita masukin lagi 100% ke mesin produksi lembarannya. Kalau misalkan untuk kardus itu kalau misalkan diterima dalam keadaan basah, itu mereka mesti keringin dulu deh rasanya. Mesti keringin pakai dryer, dan itu kan kalau yang kita tahu energi yang digunakan untuk sesuatu yang ngeluarin heat itu lumayan besar ya, kayak kita hair dryer, oven atau microwave itu kan lumayan gede tuh listriknya. Kemudian dileburin dulu untuk jadi bubur, proses untuk mereka punya proses recycle. Nah, itu mereka harus menggunakan air untuk mengeringkan bubur tersebut. Mereka harus pakai dryer lagi, jadi energinya dryer itu juga lumayan. Terus setelah kering mereka harus memproduksi ulang itu. Yang saya tahu mereka tidak bisa menggunakan 100% dari recycle itu, tapi mereka harus mencampur sekitar 70 atau 80% dari kayu baru, which is kayak sumber daya alam baru gitu loh. Jadi untuk proses recycle-nya juga membutuhkan sesuatu yang baru lagi. Aku tadi tuh ngeliatin warna coklat yang ada di belakang kepalanya Bel sih, ini kayak apa ya, kayak sering lihat banget ternyata yang buat alas kue di toko kue juga dari ini ya. Yes, betul. Kadang bentuknya bulat. Iya, atau bunga-bunga gitu ya. Bunga, kalau nggak kotak aja gitu, biasanya gitu. Betul. Tapi Bel, kita nggak pernah tahu kalau itu bisa dibalikin. Iya nggak sih? Betul. Nah itu we need kita butuh perpanjangan tangan lah untuk mengomunikasikan itu kepada teman-teman,
kepada masyarakat kan nggak mungkin kita langsung turun satu-satu karena kan basically kita punya customer itu bukan end user. Kita punya customer adalah si penjual, si pengusaha nih gitu. Nah, gimana caranya kita bisa kasih tahu si customernya pengusaha ini supaya kayak kardus Alfamart bisa dibalikin loh. Best seller kita di marketplace itu mostly kardus sih. Kita memenuhi kebutuhan untuk dari rumah tangga, dari UMKM, kantor, sekolah, university. Biasanya yang sekarang untuk event kantor dan university itu produk kita yang tempat sampah. Tempat sampah kita buat dari bahan recycled, which is bahannya itu sendiri recycled, dan untuk bahan itu bisa di-recycle kembali gitu. Barang atau benda yang paling tidak biasa yang pernah dibikin oleh Alfabot itu apa, Bel? Namanya kardus Alfabot ready to pack. Sebenarnya yang kita tadinya bilang kalau pakai kardus Alfabot yang kardus zaman now itu nggak usah menggunakan lapisan-lapisan luar plastik terlalu banyak lagi. Nah, yang kali ini tidak usah menggunakan lakban sama sekali. Jadi kardusnya itu udah dalam bentuk tinggal slip udah jadi kardus dan ada handle-nya tinggal dibawa. Jadi itu biasanya untuk gampangnya tuh mungkin untuk kalau misalkan mau pergi keluar kota atau misalkan mau pindahan, nggak usah pakai lakban, nggak usah pakai gunting. Dari Alfabot sendiri udah foldable dan tinggal dibuka, terus tinggal dilipat-lipat. Nah, mereka nanti udah bisa langsung ketutup gitu lah. Bisa buat ini ya, buat apa? Kalau kondangan tuh masukin uang juga bisa kali ya? Nah, bisa juga. Untuk kotak KPU sebenarnya juga bisa. Itu kan dulu kalau ada berita tuh kotak KPU terkena banjir ratusan ribu suara sobek. Nah, itu sebenarnya solusinya buat Alfabot sih. Intinya kalau buat rumah tangga untuk menyelesaikan solusi rayap, bocor, jamur itu biasanya untuk solusinya dari produk kardus biasa itu bisa pakai produk Alfabot. Nah, kalau panasnya bisa tahan sampai berapa nih secara ini plastik gitu? Kalau panas kita bisa sampai sekitar 90 sampai 120 derajat sih. Oke. Untuk malah. Dan untuk di freezer juga kita bisa. Untuk penyimpanan freezer nggak masalah. Untuk frozen food berarti ya? Yes, untuk frozen food betul. Tantangannya apa sih memasarkan produk seperti ini? Tantangannya ya, sebenarnya tantangannya adalah lebih awareness kepada masyarakat, terutama Indonesia yang mungkin pada saat ini baru mulai atau baru start untuk menggemparkan itu semua gitu loh. Untuk kayak, ayo dong kita start sama-sama untuk lebih peduli sama lingkungan gitu. Wah, ternyata seru banget nih ngobrol-ngobrol kita barusan sama Alfabot. Sekarang kita jadi tahu banyak kalau ternyata memang produknya Alfabot ini ada di sekitar kita. Dan ternyata bisa dikembalikan juga. Jadi selain bisa dikembalikan, produk Alfabot ini juga tahan lama dan ramah lingkungan. Seneng banget, makasih ya Christabel dari Alfabot yang ngobrol-ngobrol sama Paprika Living. Buat sahabat Paprika, nantikan lagi episode Paprika Talk selanjutnya. See you!